Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Abdul Qadir Al-Faqiri La Mawla Jalil Kabiri Inni Masyadur Wa Anta Al-Rahimi. Amma ba'd. Pemirsa Abah Muhammad Abdul Ghawsatua Al-Maslul, yang ketika kita sedang susah kita tahu manggilnya, kalau senang ya, kalau manggil lagi susah Abah turunkan. Makanya ketika semua pegawai manakib apa petugas manakib dipanggil abah, saya bingung ada apa ini? Abah cucu, abah jujur, kalau saya biasa. Terus saya panggil abah. Sebenarnya abah aus itu pang abah anona. Abah aus itu paling abah anon, tidak pernah berpaling sedikit pun matanya untuk berbalik dari abah anon. Sehingga ketika kita disebut abah, semua disebut abah, abah sesungguhnya ingin supaya si Jujun ini meningkatkan amaliyahnya seperti abah. Begitu. Mudah-mudahan si Jujun itu seperti Pak Abah Aus. Itu minimal bernyanyi untuk melalui sampai Jujun. Begitu Bu. Saya mah tukang tidur. Abah mah tidak tidur. Saya tukang tidur. Tapi insya Allah disebut Abah oleh Abah, menyuruh saya untuk seperti Abah. Itu tak ada kaitan tiroh. Saya itu barusan ngomong aja dengan Kiai Dadang semua ilmu, makanya saya memang minta Tabaruk Fadrujul itu jangan kemana-mana, baca saja kitab Abah. Enak di telinganya juga, bener gak? Daripada kemana mending, bener gak? Kiai Dadang begitu dengar, Kiai Dadang dengan tuh jalan pesantren dari Pihi. Pesantrennya dia dari Pihi, Pihi itu anak merpati dari kecil. Dari mulai hidup ya Allah Pihi, dikikiri, dikasih gede ngomong. Dari semua kecil sampai besar ada di pesantren. Pokok kitab Abah itu orang lagi baca ini dihafal. Kiai Dadang, Kiai Jujun, beretok begitu. Kalau beretok saya dijuluki Abah itu si kaset. Kalau dulu zaman beretok nostalgia, si kaset. Karena kalau sekali Abah bicara tentang sesuatu, saya di panggung pasti tidak pernah sedikit pun keluar dari apa yang Abah bicarakan. Si kaset, beretok. Coba tinggal Rana kayak jadi. Ya saya tugasnya kata Abah Jagat, tugas saya ini menghibur. Kalau ngaji sudah tadi, sekarang menghibur karena masyarakat sekarang sedang stres. Rakyat di kampung jadi Bandung, jalar jentingung, harga melambung, susah yang susah, itu robah-robah, itu ia salah, salah. Tapi sama kayak diingatkan, kata kayak ujung kita taat agama negara, biarkan BBM naik, yang penting ada duit untuk beli. Betul? Kalau bingung memang bingung. Dari dulu juga sebelum BBM naik kita itu banyak hal yang aneh.
Coba bener kan? Salah bingung coba. Dagang roti bakar, dagang mie bakso direbus, dagang beras di karungan, kalau direbuskan kalau yang beras, khawatir dagang caca, dagang buat di talian, dagang goreng digulung, dagang baju digantung, bawa HP wae, bawa HP di paehan di masjid, bawa HP ke masjid mana di paehan. Kita senyum aja tuh dari dulu bingung. Tenang aja. Be patient please. Tenang. Pengamal polikon itu aroma yang paling tingginya adalah takut dikir. Makanya kalau sudah masuk belajar polikon, terus kan jagoan-jagoan nanti bisikan ke bisik-bisik penuh jadi penuh. Dan kemudian kita rasa wah tidak buat dibacok langsung ketihan. Jadi jangan, makanya kalau ulang tahun abah ke depan, tapi abah sudah berfatwa bahwa ulang tahun abah 4 tahun sekali, daripada dipakai ulang tahun minta mending dipakai abah usir rasa. Satunya siap. Penting action kalau lupa itu dia head oke lupa. Abah itu kan orangnya baik. Siapapun yang ditampilkan, siapapun yang tampil beliau hadir. Beliau masya Allah menjaga juga kondisi kesehatan. Kita suka doakan. Mudah-mudahan amal panjang usia dunianya. Bukan diaminkan saja, dijaga. Kalau sholat abah lihat jam. Kalau kira-kira jamnya sudah tidak memungkinkan, belum pamit. Kenapa tidak mungkin mengusir takut boleh? Karena abah itu muridnya Abah Anos. Abah Anos itu dihajikan oleh Abah Anos tahun 68, pergi haji ke Mekah tahun 90. Dihajikannya haji hati tahun 68 di Takin. Haji kaki tahun 90. Ibu haji kaki. Karena dalam keadaan kalau Anda sekalian disuruh pakai peci putih. Karena memang Anda sudah jadi haji jadi. Dibanding pulang kali ke Mekah tadi Takin. Itu belum jadi haji jadi. Karena kesana mah rumahnya sempit. Kita mah punya rumah besar rumahnya. Di mana-mana rumah. Rumah Abah Gaos itu Abah Anos. Rumah kita itu Abah Gaos. Nanti ngomong tentang. Dan ngaji muimat terkemana ini fokus. Hah? Cinta apa? Untuk apa kau hadir di sini? Bila cinta kau tinggal di sana, hanya menambah luka hatiku. Tapi dagang dan jago kan tidak pernah aku memahami saya. Biar diajar kene kamu beureun. Kamu insaf kamu dulu. Ya kita sok nyanyi dulu. Saya kurang nyanyi dulu. Kamu nak kenal? Oh pandang lima. Oh di bawah. Tapi kita beli musola. Ini ke musola. Pikir gadeng. Dikasih manajer yang tahun kekerjaan mikir. Ayo ditiran. Jadi banyak nyanyi gogolokan. Ayo bawa mikir lu tahu. Pikir. Puncak sirah. Super rumah. Bapak kamu sih, bapak kasusah lain Pak Nanti. Jangan bingung, jangan ragu. La ilaha illallah. Karena satu-satunya orang yang sangat dicintai Allah, orang yang lupa meminta kepada Allah, saking tidak punya waktu karena berpikir. Jadi Allah akan memperhatikan orang yang habis waktunya untuk berpikir sampai dia lupa meminta kepada Allah. Tak banyak orang kebutuhannya kahok. Ya Allah, kebutuhannya
Allah tidak masa saya karena kamu tidak mungkin karena Abah Jagat itu segalanya bagaimana Abah Paus. Kalau jujur mungkin saja. Subhanallah. Di rumah ya, tercucuk nggak hijau jiwa as. Kayak asak-asak. Saya kemarin bahas di TV One. Dengan saya di TV One kemarin. Kemarin itu. Nonton aku. Kita kena rating, saya. Saya bawa sebenarnya membangun data positif dalam Islam sudah dicantumkan dalam Quran yang tadi dibaca. Allah sudah memberi mata untuk melihat. Melihat apa? Melihat kebaikan. Tapi mata yang di dalamnya ada talqin zikir. Kalau yang tidak sesat, bahkan lebih sesat daripada binatang. Begitu kata Quran. Karena ketika ada nanya saya bilang talqinkan zikir. Karena durasi waktu begitulah. Saya tulis pada syaratnya. Apa? Resolusi apa ketika ulang tahun kemarin? Yang mau masuk surga sekarang? Kenceng, yang mau masuk surga sekarang? Yang mau masuk surga nanti? Kita ngemek panjang we. Sebenarnya kan sekarang dan nanti teh. Cukup. Tapi apa kan biasa? Ada berapa? Yang mau masuk surga sekarang nanti. Kata dengan sama satu kali ilmu alat kalau aksam lalu menjadi disingkat perjalanan itu dengan akhir adalah perjalanan jauh ke Tangerang disingkat hanya dengan zikrullah. Bayangkan ketika kita suka dengan Allah, apalagi yang lebih dari itu? Bapak ingat Allah, Bapak ingat hutang. Datang yang menangi Bang Emo. Nasri pengalaman saya mendatang. Pulang mobil Abang Mas teh. Bang Emo datang. Jadi kamu sekarang lagi ngomong apa? Dibilang ke saya berjanji gitu. Kok apa? Hafal karena diselidiki. Nah, kita maksudnya pinjaman KTP Batur. Ada siang ini itu perlu orang ngariung di RT. Sebab kamu terkumpul kami mah cair duitnya. Begitu datang orang yang mau nagih utang, ingat orang yang diutang, ingat Allah. Takut kepada orang yang diutang, takut Allah. Utang sebenarnya terus jauh pangerannya. Makanya Abah luar biasa zaman banget sahabat. Sembuh, kalau mau takut itu disuruh dari Allah dulu. Mujahid, banget sahabat apa mujahid pada zamannya. Zaman Abah Arab ditakut, tapi ditutup pintunya. Sekarang mujahid kita, pembaharunya, penerusnya, banget sahabat Aos, semuanya diberi hak takut. Kalau perlu jual dedet, kita jual ilmu. Dedekkan we. Anies Baswedan lagi jadi saksi karena ada yang berdoanya wakil takdir, ditakdirkan we Anies Baswedan. Takdir dedekkan. Jadi nggak doana takdir gitu. Itu luar biasa, salut men. Ibu saya salah dibuat Kamil, saya ditakdir kan. Kalau kayak gitu anak, tapi mereka ceramah teh satu anak teh sudah bisa dia baik itu saja. Sila kurang langsung ditabung mereka juga. Makanya apa persingkat? Tahu di HP? Jangan lebih dari 9 talqin berhadapan-hadapan, jangan lebih dari 15 menit. Maka yang talqin mau kemana menit? Teman saya ini di sini sudah jauhkan istri.
juga masa tidak ngerti. Delok. Saya tapi tadi pengen akhir mental miskin itu. Dia punya mental miskin itu. Mental urusan miskin dan kaya bukan duit, mental. Kalau orang kayanya minta terus itu mental miskin. Makanya mental miskin sudah kaya juga terusan duit rakyat dihakam. Itu orang yang mental miskin. Kalau orang bermental kaya pengennya memberi. Makanya guru kita mengajar kepada kita, kalau bisa memberi jangan meminta. Tapi kalau ada yang memberi jangan ditolak. Boro-boro ke di masjid jangan dibikin karena lengan dikasihkan ke tangan kita, dilempar ke kolam pun. Oh jaya renang ambil. Luar biasa bahasanya aku ya Allah. Namun bisa orang namun bisa merek tahu men, pun bisa men, ulah sok men. Namun ayam merek tahu sok itu, boro-boro dia soket karena le, diambil karena balong, oke di ojai. Itu guru kita menyuruh kita bermental kaya, bermental kaya. Apa yang bisa ngambil? Tidak ada yang syukur itu diraku. Kota. Karena nanti dari HP kota ya, kota astagfirullah. Maaf, saya kadang-kadang suka dibenci, ada yang memberi terserah. Karena saya yang tadi kata kayak begitu, kita ini masya Allah, si Jujun terbetegong. Ku abah diangkat wakil takin, dipanggil abah Jujun. Hei Jujun, Alicia. Saya tengah guru ke aing, sing fokus ke aing, tuturkan aing. Kamu fokus pada aku, kata abah. Ikuti aku. Kalau kamu menganggap aku guru abah, ya abah saja. Makanya yang mendua-mendua dia akan kecil lagi keluar. Kalau tidak pas, kalau tidak yakin, jangan. Islam tidak Islamnya keluar sekalian. Ya. Mana ayat yang menyuruh masuk orang Islam masuk apa? Orang yang beriman masuk Islam. Hanya dalam ajaran Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi. Orang beriman masuk Islam. Dukhulu fis-silmi kafah. Iya. Yang hebat, lebih hebat daripada yang lain, daripada kalau bukan ayah pamer kalau bukan ayah bukan mana-mana ini emang ada geruk sih ada dan jangan mereka terus mungkin lebih kena tuh dengan hiji ayah wajib bicara kayak begitu kan kalau matanya di rumah yang gede dan sampai suruh angkat sekarang dipijar dikeluarkan, masya Allah. Ternyata masya Allah, saya ini diberi sakit. Seperti yang orang yang tadi tidak nurut pada guru, yang tadi masubon. Kenapa orang yang namanya sufi, tapi yang hukum dunia? Masa sufi punya harta demikian banyak? Istal kudanya saja dari emas 40 lagi, kudanya bagus-bagus. Ngapain saya berguru pada orang begitu? Jangan. Sakit lagi ya. Maka kata tabib yang Nasrani itu, kamu tidak akan sembuh kecuali meminum hati kuda yang begini ciri-cirinya dan harus makan 40 hari. Berarti sehari mencit kuda gigi. Aku ulang, aku udah cek siap rumodir datang. Datang Pak saya hebat aing teh. Niat dia kuda teh kerman teh. Ya mau aing teh mana bisi gering, geus gering. Kuwarna kudu tina kuda aing, pecitan. Saya sebenarnya sekarang anak ini itu berlaku juga pada syekh kita sekarang. Saya mengalaminya. Kurangi ceramah di panggung, perbanyak
60% dibangun, 60 pesantren. Dalam hati, ya nanti tahun 2020 karena jadwal saya 6 bulan itu penuh tempat itu. Sudah penuh, jadi memuanan berubah white list. Begitu. Jadi nanti saja Bang tahun 2020 saya akan mulai. Abah gimana? Hidup pas sampai sapoe. Hidup pas sehari-sehari. Tanggal 16 Desember tahun 2019 Allah buktikan bahwa guru kita ini memang benar. Saya sakit sampai sekarang belum sembuh. Tapi saya justru gantung nih. Tadi apa kita menyuruh gantung nih? 40% di panggung, 60% di pondok. Isi kamu yang ngedamang, kamu padahal ada bahasanya takut ke rumah sakit. Abang itu bukan dukun mursyid. Mungkin apa yang bukan mungkin. Abang sudah tahu saya akan sakit. Tapi abang bukan paranormal. Makanya bahasanya takut ke rumah sakit. Itu bahasa fisik. Takut dari kota perdagangan. Sehingga indah tadi juga di samping. Takut ke rumah sakit di mana? Nanti ke rumah sakit begitu. Padahal saya itu bakal sakit. Abang sudah tahu. Allah buktikan 2 minggu sebelum saya sebelum tahun 2020 saya sakit di Australia, baru sampai ke Australia, belum acara, baru sampai ke hotel saya sakit dan sakitnya sampai sekarang. Makanya saya nikmati sakit ini sekarang saya. Kenapa tenang? Kalau sakit saya dijamin kamu jangan sama ini kalau mau buku. Mau buat karena di dekat saya. Sudah 2 tahun 8 bulan. Saya tapi sakit untuk sembuh kenapa? Kalau mau jadi bagian rahasia apa maksudnya? Saya kabur. Sakit untuk sembuh kenapa masalah? Alhamdulillah saya di pondok sekarang. Disuruh abah. Abah khusus. Abah khusus ya. Abah khusus. Khusus kan? Dulu disuruh abah. Ribut. Ngomong abah. Tapi sok mau kerasanannya. Semua mencintai abah Paus. Tidak harus takut. Ada abah jujur. Ada abah jaga. Takut apa sih? Sok disebut abah itu. Abah Daniel. Ya. Bu. Alhamdulillah. Bukan selamat, namun tiada melihat. Sudah tapi mendengar itu. Tiada kulit telinga, namun tiada mendengar. Yang buta menteng, yang buta itu, yang buta mata, yang tuli otot, yang tuli titik. Yang tuli kesombongannya. Sombong. Jangankan ibu, dia itu jangan katai. Jadi kita ini katai, kita tai kan. Kita sombong. Gua ibu titik kita kiai di hadapan bunga tawaru. Naik kalau jadi katai, kalau kiai jadi katai, kita tai. Saya mau kira tahu kalau jadi terdekat. Kadang-kadang yang kata-katanya tahu, ini sepatu mesel itu. Saya kalau minum tangan cucian ya loh. Enggak, kalau ini mah baru satu belum taraweh. Ya insya Allah. Ada. Ada lagi lagi. Ente itu biasa. Ente itu mana sama anda. Anda sekarang sudah dibagi. Ada sudah deh. Abah harus semakin abah, harus semakin abah. Ya hari ini saya pikir dari apa maksudnya. Mudah-mudahan tidak salah tafsir. Sehingga ini jadi abah-abah. Jadi abah-abah, akaliannya ikut abah semuanya. Kacamata kuda tidak pernah satu. Satu lirikan pun berpaling dari abah. Satu menit
Gitu ya. Woi, jangan tuli, yang tuli, yang tuli, yang tuli kesom, sehingga tiada melihat bukti kebenaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Jangan tuli. Ini sudah ngomong, mau bersih hati, bersihkan sampah. Bagaimana membersihkan hati? Sampah wae jadi bersih hati. Awas nanti juga saya akan lihat si peruai hiup dia. Kesel. Kalau sudah takdir tidak akan menjadi orang yang buta dan tuli. Kenapa? Karena di dalamnya sudah bergerak dikelakan oleh musibah yang ditawirkan. Makanya ya belum takdir keluarganya, gusurkannya takdir. Panggil ke sini aja. Yang meminta juga didengarkan, yang tidak meminta juga didengarkan, yang minta apa lagi? Makanya wakil takdir mau diminta takdir, mau siang, mau malam, mau jam berapapun, kalau ada kesempatan langsung takdirkan. Kuota kena jadi sedekah. Saya ini siap jadi pasukan Paulus ya. Para wakta siap jadi pasukan Paulus ya. Siap ya. Siap, insya Allah ya kita bantu-bantunya. Saya pasukan yang paling belakang ya. Bukan komandannya, saya tukang ngomong kawin bersama tadi. Tapi saya di belakang karena saya merasa saya yang paling banyak tidur yang paling jauh amaliannya dibanding Bapak Bapak sekalian. Tapi bimbing saya, dengarkan saya supaya kita bersama-sama menjadi abah, menjadi seperti abah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.